7. TPF merekomendasikan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan pendalaman terhadap fakta keberadaan satu orang tidak dikenal yang mendatangi rumah saudara Novel alias Novel Baswedan di Jalan Deposito pada tanggal 5 April 2017 dan 2 orang tidak dikenal yang berada di dekat tempat wudhu Masjid Al-Ihsan menjelang subuh pada tanggal 10 April 2017 dengan membentuk tim teknis dengan kemampuan spesifik yang hal tersebut tidak dimiliki oleh TPF. Pemirsa, baru saja kita saksikan bersama pernyataan dari juru bicara Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF kasus Novel Baswedan, Nurholis, mengenai rekomendasi yang mereka ajukan kepada Kapolri, yaitu membentukkan tim teknis untuk pendalaman satu orang yang tidak dikenal yang mendatangi rumah Novel pada 5 April 2017 dan 2 orang yang tidak dikenal yang berada di dekat tempat wudhu di Masjid Al-Ihsan pada tanggal 10 April 2017. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut kasus Novel, kita lihat bersama apa saja temuan dari tim pencari fakta kasus Novel Baswedan berikut ini. Novel Baswedan, motif adalah serangan balik atau balas dendam, tidak menemukan bahwa saksi yang diperiksa terlibat dalam kasus penyerangan. Ada 3 orang tidak dikenal yang dicurigai terlibat dalam kasus penyerangan. Serangan tidak terkait masalah pribadi, tapi berhubungan dengan pekerjaan Novel Baswedan sebagai penyidik KPK. Kemudian memberikan rekomendasi kepada Kapolri untuk membentuk tim teknis spesifik. Dan probabilitas motif penyerangan terkait 6 kasus high profile yang ditangani oleh Novel Baswedan. Probabilitas serangan tidak dimaksudkan untuk membunuh, tapi untuk membuat orang menderita. Zat kimia yang digunakan untuk menyiram wajah Novel adalah asam sulfat atau H2SO4. Baik, itu kurang lebih apa yang disampaikan kepada masyarakat oleh tim TGPF. Jadi masih dicari pelakunya? Ya, jujur banyak yang mengatakan, loh, kita pikir akan ada sesuatu temuan yang baru dari yang diketahui oleh masyarakat sejauh ini, tapi tidak ada sesuatu yang signifikan TGPF sebenarnya. merekomendasikan lagi tim teknis lapangan. Tetapi intinya begini, sebetulnya ini sangat dilematis ya, karena lama sekali tidak ketemu. Kalau dari Novel Baswedan sendiri sudah, kalau dari statementnya ya kita bisa lihat bahwa ini sudah antara berharap dan tidak. Sementara polisi terus bekerja. Dulu kan polisi bekerja, lalu kemudian Novel sendiri atau teman-teman di luar itu mengatakan harus TGPF yang independen. Kenapa? Karena memang antara polisi dengan Novel Baswedan itu bukan cerita baru. Ada saling intrik. Satu sama lain itu ada gesekan. Ada gesekan. Misalnya Novel bilang mereka merekrut tenaga penyidik independen. Sementara Polri mengatakan dari polisi tetap harus ada. Kedua, di masa lalu Novel dan kawan-kawan kan menyidik soal rekening gendut beberapa pati. Lalu kemudian itu sudah selesai di pra-peradilan dan kemudian itu dimenangkan oleh patinya. Dan kalau lihat seperti ini, bagi polisi juga ketika Novel terlibat kasus yang di Bengkulu itu sarang burung walet, ya, mereka juga tidak melihat Novel itu sebagai malaikat. Kira-kira begitu. Tetapi intinya adalah ketika TGPF itu sebagai sebuah lembaga independen di mana bukan lagi kepolisian yang dominan, sebetulnya jalan itu sudah mulai terbuka. Tapi ternyata hasilnya seperti ini. Hasilnya adalah tim teknis lapangan yang paling lambat dibentuk 6 bulan dan dipimpin juga oleh seorang polisi, dipimpin oleh Kabar Reskrim Komjen Pol Idam Aziz. Kita harapkan memang anggaplah kita hargai apa yang informasi yang didapat oleh TGPF dan kita hasil kerja 6 bulan juga mengawal bagaimana tim teknis lapangan nanti akan berjalan, meskipun sebenarnya banyak suara yang mengatakan ya mungkin sudah agak sedikit pesimis. Ya, tetapi apapun ceritanya harus bisa menjawab ini. Tidak ditemukan tapi harus transparan jawabannya. Karena kalau tidak itu juga jadi beban politik sebetulnya. Semakin lama akan semakin sulit untuk mengungkapnya, bukan? Sudah 2 tahun lebih ya, hampir jalan masuk 3 tahun. 2017. Kita harapkan tentunya ada perkembangan yang bagus nanti sampai berapa lama lagi, tenggat waktu 6 bulan lagi ya? Yang repot kalau ini tidak selesai, nanti juga akan jadi presiden bagi tenaga-tenaga penyidik yang lain untuk tidak merasa aman kan? Kasus-kasus seperti ini dibuat menderita.
mungkin tidak membunuh, tapi kalau bikin buta kan. Tapi tetap saja ada saja korban disoal, kan, ya. dan jangan kemudian nanti malah melihat ada celah untuk ini kan sebuah proses apa ya, penyidik ini kan juga harus dilindungi dalam melaksanakan tugasnya. Ya. Jangan sampai ada Betul. tekanan-tekanan dalam mengerjakan tugas mereka. Oke, baik. Seperti kita harus tutup. Sudah selesai. Sudah selesai Metro TV Newsroom malam hari ini. Terima kasih banyak teman-teman dan juga kita ucapkan terima kasih banyak kepada pemirsa. Kita akan jumpa lagi. Jangan lupa ya, kami sudah pindah jam tayang. Hari Kamis ya. Jam Kamis. Jamnya sama kan? Jam Jam sama. masih tetap sama. Oke, sampai ketemu minggu depan. Sampai jumpa, Bye. bye.